Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Primanisa Inayati Azizah MPD, dosen pada program studi pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran sebagai bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT yang merupakan salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang akan saya bawakan pada video ini adalah penilaian pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang saya ampuh. Mata kuliah ini memiliki kode PIS 60231, merupakan mata kuliah wajib tempuh pada kurikulum program studi pendidikan IPS. Diberikan pada semester genap dengan bobot sebanyak 2 SKS. Selama 16 kali pertemuan, mahasiswa akan diajak untuk mendalami teori, prinsip, dan praktik penilaian pembelajaran IPS yang berorientasi pada capaian pembelajaran mendalam, serta pengembangan kompetensi abad 21. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa untuk merancang sistem penilaian yang valid, reliable, objektif, adil, dan autentik melalui penyusunan instrumen tes maupun non-tes, pengembangan rubrik, analisis kualitas instrumen, pengolahan hasil asesmen, interpretasi data, serta penyusunan tindak lanjut untuk pembelajaran. Cakupan materi pada perkuliahan ini adalah yang pertama, konsep dasar dan hakikat penilaian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, meliputi pemahaman mengenai hubungan antara penilaian, evaluasi, pengukuran sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, merancang dan menyusun instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan karakteristik materi, tujuan pembelajaran, serta kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga, menganalisis, nilai, merancang tindak lanjut pembelajaran berdasarkan hasil asesmen, serta menyusun laporan hasil belajar IPS secara sistematis, objektif, dan akuntabel. Capaian mata kuliah pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menguasai konsep dasar pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran dalam berbagai perspektif dan paradigma. Yang kedua, memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kebijaksanaan dan prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran IPS di jenjang SMP atau MTS. Yang ketiga, mampu merancang instrumen pengukuran dan penilaian dalam pembelajaran IPS di jenjang SMP, baik dalam aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Yang keempat, mampu melaksanakan kegiatan pengukuran atas hasil belajar, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik berdasarkan prosedur yang benar. Dan yang kelima, mampu melakukan evaluasi komprehensif pembelajaran IPS di SMP sesuai dengan teori dan prosedur yang benar. Perkuliahan dilaksanakan secara sinkronus di kelas dengan metode ceramah, diskusi, interaktif, studi kasus, serta praktek mengembangkan instrumen penilaian dan tindak lanjutnya. Metode ceramah, diskusi interaktif utamanya digunakan pada pembahasan kajian prinsip, hakikat penilaian, kajian mengenai konsep teknik penilaian, pengukuran, evaluasi, dan metode studi kasus utamanya akan digunakan saat mahasiswa perlu memahami secara mendalam praksis penilaian yang dilakukan di sekolah-sekolah. Praktek pengembangan instrumen utamanya digunakan saat mahasiswa secara berkelompok mengembangkan instrumen penilaian dan tindak lanjutnya. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini mengkombinasikan kompetensi kognitif, yaitu melalui tes seperti kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sementara teknik non-tes yang digunakan seperti penugasan, proyek berbasis tim, serta penilaian partisipatif.
Referensi atau sumber belajar pada perkuliahan ini meliputi buku-buku teori mengenai penilaian, pengukuran, dan evaluasi pembelajaran mendalam yang terfokus pada pembelajaran IPS maupun secara umum pada pembelajaran. Referensi lain adalah artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal yang berhubungan dengan penilaian pembelajaran serta referensi lain yang berkaitan. Untuk praktik pembelajaran akan ditampilkan pada video berikut. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara mahasiswa, hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah penilaian pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan melanjutkan bahasan dari minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai instrumen penilaian berupa tes. Nah, hari ini nanti kita akan membahas yang instrumen penilaian pembelajaran yang non-tes. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Mari sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Nah, oke, saya mau tanya nih sebelumnya. Apakah kalian pernah mengisi angket? Pernah. Oke. Apakah kalian pernah mengisi lembar observasi? Pernah. Nah, oke, tapi ini dua hal yang berbeda. Kapan mengisi angketnya? Kalau disuruh penelitian, misalnya ada teman yang Mm-mm. melakukan penelitian, nanti biasanya suruh ngisi kalau misalnya sesuai dengan kriterianya. Oh ya, berarti Mbak Indi mengisi angket dari penelitian teman. Oke. Kalau tadi yang observasi, pernah mengisi lembar observasi mungkin? Tadi katanya pernah. Oh, pernah? Jelas. Oh ya, Vivi. Mengisi lembar observasi ketika observasi di sekolah. Oh, berarti Mbak Vivi melakukan observasi untuk kepentingan pembelajaran Mbak Vivi sendiri. Oke. Ya, dua hal tadi adalah contoh instrumen penilaian non-tes, walaupun kegunaannya berbeda ya teman-teman ya. Yang disampaikan Mbak Indi tadi adalah angket untuk penelitian ya. Tapi di penilaian juga ada, yaitu konteksnya adalah penilaian non-tes. Berbeda dengan kajian kita minggu kemarin mengenai yang tes ya, untuk hari ini yang non-tes nanti harapannya kalian nanti akan bisa menjelaskan konsep instrumen penilaian non-tes, kemudian bisa mengidentifikasi karakteristik beberapa jenis instrumen penilaian non-tes, dan yang selanjutnya adalah menentukan instrumen yang sesuai dengan situasi pembelajaran IPS, begitu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tes itu ada yang tes esai, tes pilihan ganda, benar salah ya, kemudian menjodohkan isian singkat ya. Tapi itu semua kira-kira apakah sudah bisa merekam progres ataupun kemajuan pembelajaran siswa? Belum ya. Karena di instrumen tes itu ada beberapa hal yang kalau kita tidak jeli nanti missing. Misalnya apa? Ada tanggung jawab, ada bagaimana siswa itu memiliki karakter kepemimpinan, mandiri atau tidak, empati atau tidak, apakah dia resilient dalam mengikuti pembelajaran. Itu kadang-kadang ataupun seringnya sangat sulit digali melalui instrumen yang berupa tes. Maka kita sebagai pengajar, kalian kelak ketika menjadi pengajar itu harus bisa melengkapi diri kalian juga dengan instrumen yang bisa mengukur dan menilai aspek-aspek yang tidak kelihatan tadi, yaitu dengan instrumen non-tes. Ya, sesuai dengan namanya, non-tes berarti tidak dilakukan dengan pencil and paper. Ya. Tidak juga mungkin dengan soal-soal yang harus dijawab segera, tetapi lebih pada pengamatan mungkin, kemudian menggali pengalaman, menggali perasaan, begitu ya. Oke, selanjutnya penilaian non-tes itu tekniknya bisa beragam ya. Sesuai nanti kita mau pakai apa itu sesuai kondisi pembelajarannya. Di sini ada observasi.
kemudian ada wawancara. Ini tekniknya. Teknik itu kan how to-nya ya, caranya. Nah, selain how to-nya, caranya kita butuh alat. Alat istilahnya di sini kita sebut dengan instrumen, benar sekali. Instrumennya apa nih untuk melakukan observasi, wawancara, portofolio, dan lain-lain? Ada beberapa juga. Nanti kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama kita bisa pakai checklist. Kalau dalam pembelajaran ya biasanya nanti kita bisa checklist tuh ya. Apakah siswa sudah bisa menyampaikan ataupun menjelaskan apa yang jadi tujuan pembelajaran, itu nanti di checklist ya. Apakah siswa sudah menunjukkan sikap bekerja sama dalam tim, nah itu nanti kita checklist. Itu prinsipnya. Semoga kalian sudah paham sekali soal checklist ini, cuman nanti checklist itu digunakan dalam penilaian. Begitu. Kemudian selain itu ada rating scale. Kita membuat skala, jadi hal yang kita amati itu sesuatu yang kualitatif ya, sesuatu yang sifatnya kita bisa jelaskan, tapi nanti kita ubah dalam angka. Ya, pasti paham kemarin ketika tes ya, nilai tes tuh kalau misalnya soalnya 10 benar 8, berarti kemungkinan nilainya 8. Mudah sekali ngolahnya kan, karena itu langsung jadi itu nilainya angka-angka ya. Nah, kalau pada rating scale nanti adalah yang kita amati itu yang dijelaskan, bisa dijelaskan, tapi nanti kita ubah jadi angka, makanya ada scale-nya. Kemudian yang selanjutnya skala sikap, nih hampir sama dengan scale, tapi kalau sikap itu lebih merujuk pada sikap-sikap yang mereka lakukan. Ramah, membantu, ya. Kemudian apakah tanggap dengan keadaan. Nah, itu lebih ke sikap. Kemudian ada juga angket. Untuk instrumen tes yang lain, apa nih, ada portofolio, penilaian jurnal. Biasanya ini yang untuk memudahkan kita tuh, kita pakai rubrik. Kalau melakukan observasi, kalau saya yakin kalian pernah observasi, yang kita observasi kan banyak hal ya. Kita uraikan, kita rekam, habis itu mungkin nonton rekaman masih di ini lagi ya kan. Tapi bagaimana cara kita untuk memberi pemaknaan yang memudahkan diri kita untuk mengolah hasil observasi. Kita pakai rubrik. Ya, misalnya tadi di pembelajaran berbasis project. Tadi kan dibikin rubrik, siswa melakukan apa, nanti poinnya berapa, siswa melakukan apa, poinnya berapa. Apakah siswa sudah melakukan apa aja misalnya. Kalau di IPS, kita misalnya praktek apa? Membuat peta. Oke, katakanlah dalam pembelajaran IPS yang membuat peta. Kita mau mengobservasi nih bagaimana siswa kalian, begitu ya, siswa kalian dalam membuat peta. Nih mungkin kelihatan nih siswanya semangat atau tidak, ngantuk atau tidak ya. IPS biasanya ditaruhnya di jam pelajaran keberapa di sekolah? Jarang di jam pertama ya, tapi nggak terlalu siang. Nah, itu nanti bisa dilihat siswanya masih bersemangat atau tidak, kan bisa diobservasi. Itu sebagai patokan kita dalam melakukan observasi. Tadi kita sudah membahas mengenai contoh-contoh instrumennya. Tapi dari instrumen yang tadi kita sudah bahas, kira-kira menurut kalian baik observasi, angket, kemudian checklist, kemudian jurnal, penilaian diri, mungkin penilaian dari teman sekelompok, itu ranah apa yang dinilai? Indi? Iya, untuk jawabannya hampir sama juga sih Bu dari Mas Aryo, karena instrumen tes sama non tes itu kan juga mengukurnya juga yang berbeda. Kalau yang instrumen tes kan dia lebih ke pengetahuan ya, akademik. Sedangkan kalau yang non tes itu apa ya, kayak afektifnya, psikomotorik itu kan nggak bisa pakai instrumen-instrumen yang itu di tes kayak gitu. Oke. Ya, berarti tetap ini ya. Ada hal-hal yang hanya bisa diuji dengan tes, tapi ada juga hal-hal yang hanya bisa dinilai menggunakan non-tes. Saya mau tanya sekarang, kalau tadi seperti contohnya Mas Aryo, bikin peta, bagaimana cara kita ngetes siswa kita bikin peta itu secara kognitif, dia penguasaan materinya seperti apa, bagaimana? Ya, baik, saya jawab. Boleh. Jadi ketika membuat satu proyek, katakanlah peta,
untuk mengukur aspek kognitifnya siswa, itu mungkin yang pertama dilihat bukan dari sisi apakah petanya itu bagus apa tidak. Yang dilihat adalah misalnya contohnya komponen-komponen peta itu lengkap apa tidak. Kan peta itu kan ada 10 komponen. Jadi di dalam peta itu muncul nggak 10 itu di dalam peta tersebut. Kemudian yang kedua tadi dicontohkan ada skalanya. Bisa nggak si siswa ini menentukan skala peta yang dia buat sebagai pembanding antara jarak sesungguhnya dan jarak sebenarnya. Nah itu menurut saya dua hal ini menjadi penting ketika untuk mengukur kognitifnya. Oh gitu. Jadi melalui observasi ya, kita mencari melalui observasi. Bisakah kita melakukan itu selain dengan observasi? Karena kan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya Bu, misalkan tes itu hanya buat mengukur ini, kalau non tes itu hanya untuk mengukur ini gitu Bu. Kalau misalkan dua-duanya nggak dilakukan nanti kurang seimbang gitu. Tapi sebenarnya tergantung sih apa yang mau dinilai. Apa yang mau dinilai, mana yang lebih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Begitu ya. Ya, saya rasa nanti bagaimana kemampuan kita ya, Anda sebagai calon guru ya, kalian besok dalam mengkombinasikan manakah yang perlu menggunakan tes, manakah yang perlu menggunakan non-tes, atau mungkin bisa ada yang interchangeable. Karena misalnya dalam peta aja, apakah bisa diteskan? Bisa ya, karena banyak juga soal-soal tes yang memang untuk mengukur kompetensi kognitif, begitu. Jadi sifatnya fleksibel saja, ya. Dan untuk bisa mempraktikkan semuanya itu adalah guru nanti harus jeli, ya, harus peka terhadap pertama materinya, kedua nanti tujuan pembelajaran yang kalian set di kelas, dan yang tidak kalah penting adalah kondisi siswanya, ya kan? Bagaimana? Jangan sampai nanti kalian merancang penilaian itu yang tidak sesuai dengan kondisi siswa ya. Banyak sekarang sekolah-sekolah itu menerapkan sekolah inklusi. Artinya dalam satu kelas kebutuhan belajarnya sangat beragam. Kadang-kadang ada beberapa siswa yang tidak bisa dinilai dengan cara yang sama dengan teman-temannya. Ya disitulah nanti kejelian kalian, kehati-hatian kalian diperlukan untuk menentukan teknik penilaian. Baik. Setelah ini kalian nanti akan beraktivitas secara berpasangan ya dengan teknik think, pair, and share ya. Kalian silakan berdiskusi selama 2 menit saja, tidak usah terlalu lama ya. Kemudian setelah itu nanti disampaikan hasil diskusi kalian dalam kelompok. Nah, apa yang mau didiskusikan? Saya punya kasus ya, seorang guru IPS memberikan tugas proyek membuat poster mitigasi bencana secara berkelompok. Nah, selain menilai hasil poster, guru juga ingin mengetahui perkembangan sikap tanggung jawab ya dari siswa selama kerja berkelompok. Nah, karena bikin poster itu kan pasti berkelompok, membutuhkan pembagian kerja ya, koordinasi dan lain-lain. Nah, guru mau menilai tanggung jawabnya. Menurut Anda, teknik penilaian non-tes apa yang tepat? Ya, kemudian yang kedua, instrumennya apa dan mengapa Anda memilih instrumen tersebut? Silahkan berkelompok karena hanya dua-dua, mungkin bisa sebelah-sebelahan saja ya. Silahkan dimulai diskusinya selama 2 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan disampaikan. Kesulitan? Oh ya, oke. Ya. Sudah? Ada yang belum? Kelompoknya Mbak Indi nih seru sekali diskusinya. Oke, kita coba komunikasikan ya. Mulai dari kelompok siapa mungkin? Yang paling belakang? Baik, dari berdasarkan kasus pembelajaran tersebut, yaitu seorang IPS memberikan tugas proyek, lalu ingin mengetahui perkembangan sikap tanggung jawab. Menurut kelompok kami,
teknik penilaian non-tes yang digunakan itu menggunakan angket. Angket. Oke. Kenapa memilih angket? Karena berdasarkan apa tadi? Kan untuk menilai perkembangan sikap tanggung jawab. Jadi kan untuk menilai sikap siswa kan beda-beda. Ada yang aktif, ada yang biasa aja, dan ada yang mungkin kurang aktif seperti itu. Jadinya angket itu dirasa tepat untuk menilai perkembangan sikap. Oh gitu. Jadi angketnya diberikan ke masing-masing siswa. Oke. Teman-teman setuju? Oh berbeda. Oke, asik. Oke. Kalau begitu kita cari tahu pendapat kelompok lain. Mungkin kelompoknya Mas Adit. Ya, kalau dari kelompok kami memilih teknik non-tes berupa observasi itu. Observasi, Karena oke. menimbang, pelaksanaan proyek kan itu kita mengobservasi secara langsung gitu. Jadi kalau harus menggunakan angket itu kan nanti harus istilahnya menunggu proyek selesai baru bisa ngisi gitu Bu. Sedangkan observasi kan bisa langsung dilaksanakan. Ya. Kemudian untuk instrumennya kami memilih rubrik dengan sistem checklist. Baik. Teman-teman ada pendapat lain selain angket dan observasi? Sama. Oh beda. Oke. Kelompok Mas Aryo silahkan. Kalau dari saya dan Mas Arya itu memandang kalau misalnya menggunakan angket dan observasi itu kan lebih menilai pada diri sendiri. Sedangkan kalau misalnya mengukur sikap tanggung jawab itu kan kalau kita ambil di sini pasti dibaik-baikin dong. Oke, Nah, ya. makanya kan kalau kami punya pendapat itu penilaian antar teman. Karena nanti akan lebih objektif. Misalnya saya berkelompok dengan Mas Arya membuat poster nih. Nanti tanya gimana kerjanya Mas Arya, oh kurang begini kan ketahuan tuh misalnya tanggung jawabnya oh kurang baik Gitu. Namun kalau antar teman itu biasa kayak subjektif gitu Mas. Ya. Aku nggak suka sama ini, tak buat satu gitu. Ya itulah maka pandangan kami kan untuk minta tanggung jawab ya kan nanti berarti mungkin ada faktor-faktor eksternal yang ikut di situ. Gitu. Kira-kira kalau penilaian antar teman ya tadi ya mungkin potensi subjektivitasnya ada ya. Tapi secara pelaksanaan kira-kira kapan nih kalau penilaian antar teman? Kalau menurut saya ya, ketika penilaian antar teman itu setelah proyeknya jadi. Ditanya tuh misalnya proyeknya tadi temanmu bantuin apa? Tadi bantuin ini. Tapi juga kadang-kadang pun juga subjektifnya itu bukan karena aku nggak suka sama dia, mungkin karena aku takut nanti aku juga dijelek-jelekin balik. Jadinya nanti bias Mas. Tapi kan menurut saya sikap tanggung jawabnya muncul kan lebih baik. Kan kita nggak bisa tuh menilai diri kita sendiri. Makanya kita menilai orang lain. Ya karena tanggung jawab dalam tugas kelompok yang bisa merasakan ya teman satu kelompoknya ya. Oke, saya challenge kalian ya karena observasi di sini keluar 4 kelompok ya. Yang satu tadi angket, yang satu penilaian antar teman ataupun peer assessment ya. Yang tadi dikritisi kan angket dan peer assessment. Yo kelompok peer assessment dan kelompok angket mengkritisi observasi. Observasi. Kira-kira gimana tuh kalau observasi? Kenapa nggak kalian pilih itu kenapa? Sebenarnya kalau observasi itu kan juga ya semua asesmen itu kan pasti ada plus minusnya ya. Ya, betul sekali. Kalau observasi itu, terus nanti kira-kira bagaimana kita melakukan observasinya kan? Di satu sisi kan semua anggota kelompoknya atau mungkin gurunya kan melihatnya kan banyak siswa atau banyak kelompok di situ. Berkeliling gitu ya. Sedangkan nanti ya kita tidak tahu ingatan gurunya ini. Tidak ada satu instrumen instrumen pengukuran yang sesuai ya. Tidak bisa tidak ada instrumen yang sempurna. Jadi semuanya saling melengkapi. Oke, boleh kita cukupkan di saling melengkapi nggak nih? Ya. Seru ya. Padahal kalian baru belajar tentang
jenis-jenisnya nih ya. Di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang bagaimana menyusunnya. Karena tentu saja seperti yang dites ya, instrumen tes kemarin kan perlu menurunkan dari kompetensi dasarnya, kita turunkan gitu kan. Sama yang di non tes juga ada prosedur penyusunan kisi-kisi dan penyusunan instrumennya ya. Yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, dari diskusi singkat kita yang seru ini ya, ada beberapa hal yang bisa saya sendiri simpulkan ya. Mungkin mau saya bagi ke kalian. Yang pertama, ternyata dalam satu case, dalam satu kasus pembelajaran, setiap guru bisa punya pandangan yang berbeda mengenai penilaian yang harus dia lakukan pada kelasnya. Apakah ada yang paling betul? Tidak. Bisa jadi tidak, karena kondisi kelas sangat berbeda ya. Kemudian yang kedua, tiap-tiap teknik dan cara menilai ya, teknik penilaian non-tes itu juga saling melengkapi dengan teknik penilaian yang lain ya kan? Karena ada kelemahannya tadi, peer assessment, subjektivitas. Self assessment, saya menilai diri saya. Subjektif juga ya kan? Ya makanya dalam banyak kesempatan guru merancang penilaian itu memang tidak hanya satu teknik. Seperti halnya saya melakukan penilaian terhadap kalian. Ya, ada keaktifan, ada kehadiran, bagaimana kalian bekerja sama ketika melakukan proyek. Ya, pun begitu masih ada kuis, masih ada UTS, masih ada UAS. Jadi cara menilainya banyak karena semua itu komponennya akan saling melengkapi. Begitu. Ada pertanyaan mungkin? Ya, baik. Kalau begitu sebelum kita cukupkan perkuliahannya, ya silakan mengisi token presensi dulu ya. Oke. Ya. Sudah mengisi presensi? Sudah. Baik. Untuk perkuliahan kita hari ini saya senang sekali kalian sangat aktif dalam diskusi dan berpartisipasi. Semoga kita bisa bertemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau Bu Prima ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video pembelajaran mata kuliah penilaian pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Terima kasih saya sampaikan kepada tim penilai. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.